Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa lahul hamdu fil akhirah. Wa huwal hakimul khabir. Ya'lamu ma yarju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas samai wa ma ya'ruju fiha. Wa huwa rahimul ghafur. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan, nikmat iman dan Islam, nikmat jasmani maupun rohani. Dan begitu banyaknya nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita sehingga kita tidak dapat menghitungnya satu persatu. Salawat berminggu salam tak lupa kita curahkan pada baginda alam, yakni Habibina wa syafi'ina wa nabiyyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawakan kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang, dari zaman kebodohan sampai zaman kepintaran sampai saat ini. Baiklah, pada petang hari ini saya akan menjelaskan sedikit tentang akibat tidak mengeluarkan zakat. Para sahabat kunci yang dirahmati Allah, kita itu harus tahu apa akibat tidak mengeluarkan zakat. Karena zakat menurut etimologi adalah suci, sedangkan menurut terminologi adalah mengeluarkan sebagian harta kita untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak atau mustahil, sesuai kadar dan nahwulnya dengan rukun isyarat tertentu. Maka adapun mustahik zakat yaitu yang pertama itu mu'alaf, yang kedua itu fakir miskin, yang ketiga itu amil, yang kelima itu gharim, fisabilillah ibnu sabil. Dan zakat terbagi beberapa macam. Yang pertama itu zakat fitrah, yang kedua itu zakat mal, yang ketiga zakat emas dan perak, dan yang keempat itu zakat perniagaan, dan yang kelima itu zakat binatang ternak. Baiklah, saya di sini akan membahas terkait zakat fitrah. Hukum kita mengeluarkan zakat fitrah yaitu hukumnya suatu kewajiban bagi umat Islam, bagi muslimin dan muslimat, bagi yang mampu. Karena waktu kita melaksanakan atau mengeluarkan zakat fitrah yaitu pada awalnya bulan suci Ramadan sampai menjelannya malam takbir. Maka adapun manfaat-manfaat yang kita mengeluarkan zakat fitrah, yang pertama itu untuk mensucikan diri kita, harta benda kita. Yang kedua itu menyempurnakan sebagian agama, karena zakat masuk rukun Islam yang keempat. Yang ketiga itu mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat itu mendekatkan diri kepada Allah. Dan yang kelima itu mendapat keberkahan. Dan yang terakhir itu menenangkan hati kita karena dapat membantu orang lain. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman pada Quran surah At-Taubah ayat 34. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Shadaqallahul 'aliyyul 'azim wa balagha rasuluhun nabiyul hamidul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahirabbil alamin. Yang artinya, dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menginfakkannya di jalan Allah, maka berikanlah kepada mereka kabar gembira, kepada mereka bahwa mereka akan
mendapat ajab yang sangat pedih. Jadi bagi mereka yang kikir akan hartanya untuk dikeluarkan di jalan Allah, maka mereka akan didapati ajab yang sangat pedih. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, bagi orang-orang yang kikir dengan hartanya, Quran surah Al-Imran ayat 180, yang artinya, dan jangan sekali-sekali orang-orang yang kikir dengan apa yang diberikan Allah kepada mereka dari karunia-Nya mengira bahwa kikir itu baik bagi mereka, padahal kikir itu buruk bagi mereka. Apa harta yang mereka mendapat ajab yang sangat pedih. Jadi bagi mereka yang kikir akan hartanya untuk dikeluarkan di jalan Allah, maka mereka akan didapati ajab yang sangat pedih. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, bagi orang-orang yang kikir dengan hartanya, Quran surah Al-Imran ayat 180, yang artinya, dan jangan sekali-sekali orang-orang yang kikir dengan apa yang diberikan Allah kepada mereka dari karunia-Nya mengira bahwa kikir itu baik bagi mereka, padahal kikir itu buruk bagi mereka. Apa harta yang mereka pikirkan itu akan dikalungkan pada leher mereka di hari kiamat. Milik Allah lah warisan apa yang ada di langit dan di bumi. Allah Maha teliti atas apa yang kamu kerjakan. Jadi pada intinya kita itu harus berzakat karena sangat dianjurkan atau wajib. Karena zakat untuk mensucikan diri kita, harta kita, dan hati kita. Karena pelaksanaan zakat fitrah itu hanya terlaksana 1 tahun 1 kali, yaitu pada Syahrul Ramadan, bulan suci Ramadan. Dan jikalau kita enggan tidak mengeluarkan zakat, maka siksa Allah akan mendatangi kita. Suatu benda yang kita kikirkan pada orang lain, maka benda tersebut akan dikalungkan pada leher kita pada hari kiamat. Dan ada kala yang terkena gigitan oleh ular yang besar dan sangat beracun. Jadi semoga kita sebagai umat Islam, semoga kita bisa mengeluarkan zakat, karena itu hukumnya sangat wajib bagi yang mampu. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurangnya mohon maaf. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Salam marhaban ya Ramadan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.